kuliah, dan sore hari ini kita akan membahas pentingnya kita membudidayakan tanaman obat, gitu ya. Kalau sudah, ini saya akan tutup. Nanti kalau misalnya dibutuhkan, nanti ya kita apa namanya, saya share lagi untuk yang presensinya. Sudah kelihatan ya, Mbak, Mas? Sudah, Pak. Kelihatan, Oke, Bapak. oke, ya, baik. Ini tentang budidaya tumbuhan obat, gitu. Nah, ini masih seperti kemarin bahwa kita di Indonesia itu paling tidak ada 30.000 jenis tumbuhan gitu ya. Yang 900 jenisnya itu sudah dikenali digunakan sebagai tanaman obat. Ya, 900-an. Padahal menurut saya itu lebih gitu ya. Menurut saya lebih. Jadi kira-kira ada 1/10 dari 30.000 jenis itu yang sudah digunakan oleh leluhur kita. Sedangkan angka 900 itu merujuk kepada jenis-jenis tumbuhan yang memang terdokumentasi, misalnya di Materia Medica Indonesia, terus kemudian di Farmakope Herbal Indonesia (FHI), terus kemudian yang tercantum di Vademekum misalnya, ya, terus kemudian tercantum di eh, apa namanya, TOI, tumbuhan obat Indonesia, gitu. Nah, ini kira-kira kalau kan masih ada interseksi pasti. Di TOI tentang jahe, di FHI mungkin ada jahe, materi medika nanti ada jahe. Nah, itu kemudian ketika kita kompilasi semuanya, angka itu kemudian muncul 900 jenis. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah hasil dari yang ada di Direktorat Registrasi di Badan POM tentang obat bahan alam. Nah, disitulah kemudian angka ini muncul. Tetapi saya yakin, seperti yang saya katakan tadi, gitu, berdasarkan riset tumbuhan obat dan jamu Ristoja, itu kan seluruh Indonesia ini ada 2.864 spesies yang digunakan oleh pengobat yang kemudian didata sejak tahun 2012, 2015, dan 2017. Nah, kalau datanya menunjukkan 2.864 spesies di Indonesia yang digunakan untuk obat bahan alam, termasuk kosmetika tentunya, itu berarti kita masih kekurangan sekitar ya seratusan lebih lah untuk menuju kepada 1/10 dari 30.000 jenis tumbuhan yang ada di Indonesia ini, yang 3.000-nya tadi saya bilang itu digunakan untuk obat bahan alam. Nah, gitu ya. Apakah kemudian yang seratusan itu sudah hilang dari bumi pertiwi kita? Belum tentu, ya, karena memang kita butuh apa namanya, penelitian yang betul-betul menyeluruh, in-depth betul gitu ya. Oke, baik. Nah, ini beberapa apa namanya, beberapa contoh dari tanaman obat begitu ya. Misalnya di sini ada tempuyung begitu. Nah, ini adalah tempuyung ini dengan nama ilmiah apa namanya? Eh, aduh, kok saya malah blank nih ya. Dah, tempuyung itu ya, Sonchus arvensis. Nah, maaf, Sonchus arvensis gitu. Ini tanamannya ini. Salah satu cirinya adalah ini golongan Asteraceae yang bergetah. Jadi kalau Anda patahkan daun ini yang ada di sekitar kita, barangkali Anda ketemu daun tempuyung Sonchus arvensis, Anda patahkan begitu pasti akan bergetah. Dan Profesor Sarjito sebagai rektor pertama UGM itu yang kemudian menemukan formula
untuk menghancurkan batu ginjal gitu ya. Sumbatan batu ginjal yang ada di manusia. Nah, ternyata batu ginjal itu bisa dihancurkan dengan ekstrak daun tempuyung. Nah, dulu ceritanya bagaimana? Nah, ceritanya begini. Pada masa perjuangan itu, ya antara 45 sampai 49 begitu, karena mahasiswa saat itu kemudian juga ikut berperang begitu melawan agresi militer Belanda yang kedua, terutama yang di Jogja ini, maka mahasiswa itu banyak yang kemudian ikut ya, ikut dalam kancah perjuangan itu ya. Nah, termasuk yang ada di PTAO ya, Perguruan Tinggi Ahli Obat. Itu cikal bakalnya Fakultas Farmasi kan di situ ya. Cikal bakalnya apa namanya? Fakultas Farmasi itu di situ. Perguruan Tinggi Ahli Obat PTAO yang berdiri tanggal 27 September tahun 1946 di mana? Klaten. Yang ada di rumah sakit sekarang Suradi Tirtonegoro atau kalau dulu namanya Rumah Sakit Tegalioso. Nah, itu dulu PTAO itu ada di situ. Tahun 46 sudah berdiri. Ya, maka tanggal 27 September itu diperingati sebagai hari lahirnya Fakultas Farmasi UGM. Ya, tahun 46. Sehingga kita ini kalau Dies itu selalu melampaui UGM karena UGM berdiri tahun 49 gitu. Nah, kita ini berdiri tahun 46 ya, selisih 3 tahun lah gitu. Oke. Nah, dulu setelah kemudian selesai perjanjian meja bundar di Den Haag, Belanda, terus kemudian penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia, maka kemudian penelitian-penelitian itu banyak dilaksanakan, terutama di UGM gitu ya, karena mahasiswa sudah banyak yang kemudian ikut kuliah itu tahun 49, terus kemudian setelah itu, nah Profesor Sarjito itu kemudian mengamati ada kebutuhan yang sangat mendesak saat itu karena petani-petani di desa itu sering mengeluhkan sakit pinggang. Nah, ketika sakit pinggang itu ternyata ada beberapa batu kristal kalsium oksalat itu dari seorang pasien yang keluar dengan sendirinya. Nah, ini kan berbahaya, ya. Maka kemudian Prof. Sarjito mengambil membaca dan seterusnya, akhirnya kemudian melakukan penelitian dari tanaman ini, Sonchus arvensis, yang itu kemudian direbus begitu. Nah, air rebusannya itu yang kemudian ditambahkan ke batu kristal kalsium oksalat atau batu ginjal yang keluar dari pasien. Tambahkan di situ, ditabung reaksinya. Dan kemudian selama beberapa jam berikutnya, begitu ya, itu ternyata ada batu yang ukurannya besar terus mulai mengikis, kecil, terus kemudian hancurlah pada kurun waktu sampai dengan 14 hari gitu. Oh, ternyata tanaman ini bisa menghancurkan sumbatan batu ginjal. Nah, sejak saat itulah kemudian beliau menemukan kalkusol namanya ya, yang itu sebenarnya ekstrak air dari tanaman Sonchus arvensis. Nah, dokter itu dulu ya sudah banyak meresepkan ini ya, kalkusol itu temuan dari Prof. Sarjito, rektor UGM pertama kali itu ya. Nah, itu sebetulnya adalah fitofarmaka yang pertama kali kalau menurut saya di Indonesia karena dokter sudah bersedia untuk meresepkan. Nah, sekarang itu kan berlomba-lomba untuk bisa menghasilkan fitofarmaka begitu. Nah, tapi kan harganya juga mahal gitu ya, jatuhnya mahal karena butuh uji klinis yang tidak sedikit biayanya. Oke. Yang kedua, ini teman-teman semuanya, ini adalah kencur ya, Kaempferia galanga, kencur. Nah, teman-teman, di Indonesia ini sendiri sering terjadi kelangkaan yang namanya kencur gitu. Karena apa? Karena kencur ini lama budidayanya itu melampaui dari jenis-jenis singiberase yang lain. Kalau saya bilang singiberase, itu biasanya merujuk kalau orang Jawa bilang itu empon-empon atau tanaman yang berbiak dengan rimpang. Nah, ini kan rimpang ini, ya, ini rimpang. Oke. Berbiak dengan rimpang atau rizoma atau akar tinggal.
Nah, cara berbiaknya dengan itu. Maka kalau rimpang ini ditanam, kemudian dia nanti akan menghasilkan apa namanya daun begitu ya, menghasilkan batang semu terus kemudian ada daunnya. Nah, setelah itu kemudian ada perbungaan atau diawali dengan perbungaan dulu, bunga dulu, baru kemudian ada batang dan di situ kemudian ada daun dan seterusnya. Itu singibrasi seperti itu. Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya, singibrasi itu biasa mulai tumbuh gitu ya, mulai kelihatan daunnya itu pada bulan November, seiring dengan musim penghujan. Nah, kemudian seperti jahe, kemudian temulawak, kunyit, ya, kemudian ada temu mangga, kemudian ada temu putih, begitu ya. Itu nanti dia akan terus berkembang apa namanya tumbuh tumbuh terus kemudian rimpangnya semakin kuat dan bisa dipanen pada tahun berikutnya. Jadi misalnya ini kita nanam jahe, kita nanam kunyit, kita menanam temulawak ini pada bulan Oktober besok misalnya. Terus pas musim penghujan dia mulai terubus, mulai tumbuh dengan daunnya begitu segar. Terus kemudian pada bulan Juli tahun 2026 itu kemudian bisa dipanen bagian bawahnya. Yang rimpangnya di dalam tanah itu bisa dipanen. Nah, itu kalau jahe, itu kalau temulawak, itu kunyit, itu temu giring, temu ireng, dan seterusnya. Itu bisa dipanen kira-kira 10 bulan setelah ditanam bulan Oktober. Tetapi untuk kencur, Kaempferia galanga, itu butuh 2 kali musim. Jadi kalau menanamnya besok bulan Oktober kencur ditanam, maka bulan Juli tahun 2026 jangan dipanen, tapi baru dipanen bulan Juli tahun 2027. Ya. Kenapa? Karena ketika dipanen, kencur itu dipanen hanya selama 10 bulan, biasanya itu air yang banyak. Sehingga rasa kencurnya hambar, kok tidak ada pedesnya, emetiknya kurang, ya gitu ya. Maka kencur itu butuh waktu budidaya selama 2 kali musim tanam. Sehingga harga kencur itu pasti mahal gitu ya dibandingkan jahe, dibandingkan temulawak, dibandingkan kunyit, kencur pasti mahal. Dan salah satu tandanya bahwa kencur itu adalah kencur yang 2 kali budidaya musim tanam, itu warna kulit rimpangnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi kemerahan gitu ya. Kemerahan. Tapi kalau hanya coklat muda, nah itu pasti baru 7 bulan, 10 bulan dipanen dan akhirnya apa isinya? Air paling banyak. Rasa pedesnya kurang dan seterusnya. Tidak menunjukkan kencur yang sesungguhnya, ya. Nah, terus kemudian ini ada ganyong gitu ya. Nah, ini kana edulis ya. Edulis itu dari kata kalau dalam bahasa Inggris edible ya, dalam bahasa Latinnya itu edulis. Edible itu artinya bisa dikonsumsi. Nah, sehingga ganyong atau kana edulis itu memang rimpangnya bisa kita konsumsi begitu ya, hanya direbus atau dikukus terus kemudian kulitnya ini dibuang ya, dikuliti begitu, terus kemudian daging rimpangnya ya, jaringan yang ada di dalamnya itu setelah di bawah apa namanya kulit itu kemudian bisa kita konsumsi ya. Nah, itu kana edulis. Ini salah satu contohnya. Ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa spesies yang kita bisa mengkategorikannya sebagai spesies yang langka, gitu ya, spesies langka. Salah satunya ini tabat barito atau Ficus deltoidea. Dari kata apa itu? Deltoid itu artinya apa? Delta, delta, huruf D, gitu ya. Maka nama Ficus deltoidea diberi nama itu karena bentuk daunnya, bangun daunnya itu seperti huruf D, delta. Nah, begitu ya. Coba kalau Anda perhatikan di sini misalnya, ini kalau kemudian ditarik sini, ditarik ke sini, ditarik ke sini. Oh, seperti delta, huruf delta Yunani, begitu. Oke. Nah, ini termasuk yang langka.
Sehingga ini perlu dilindungi. Gitu. Begitu pula dengan yang ini yang kemarin saya sampaikan, nah, itu pasak bumi atau Eurykoma longifolia. Long itu panjang, folia itu daun, maka bentuk helaian daunnya itu memanjang, 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 memanjang. Itu ya. Dan ini teman-teman semuanya pasak bumi itu ya, saya sampaikan pasak bumi itu banyak terdapat di pedalaman Kalimantan gitu ya, di Borneo itu banyak itu. Kalau kita bicara Borneo berarti ada loh yang di Malaysia karena Borneo Utara, Kalimantan Utara itu miliknya Malaysia. Maka di sana pun juga ada. Tetapi hutannya yang masih bagus gitu ya, hutan yang masih lebat dan seterusnya itu ada di kawasan Indonesia. Itu ya. Ini pasak bumi itu termasuk yang dilindungi begitu ya. Nah, ini biarkan kalau menurut saya teman-teman semuanya, biarkan apa namanya saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan yang menikmati ini ya pasak bumi Eurykoma longifolia. Yang orang Jawa tidak perlu untuk ikut-ikutan dengan pasak bumi. Ya, biarkan orang Jawa itu menggunakan orang yang ada di Jawa, di Pulau Jawa ini, biarkan kita semua menggunakan yang namanya piper retrofractum atau cabai Jawa. Kita nggak perlu ikut-ikutan dengan pasak bumi. Biarkan itu. Supaya apa? Supaya mereka itu lestari nantinya. Coba kalau kemudian orang Jawa jumlahnya yang puluhan juta ini, bahkan ratusan juta hidup di tanah Pulau Jawa, terus kemudian mencari yang namanya pasak bumi, lama-lama itu akan hilang dari bumi Kalimantan, dari bumi Borneo. Nah ini sayang sekali, jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu kita cukup menggunakan apa namanya piper retrofractum atau cabai Jawa sebagai pengganti dari pasak bumi. Nah, hari ini baru saja saya kemudian tadi itu apa namanya ikut rapat bersama dengan kantor BKSDA di Jember gitu ya, yang nanti akan mereka akan eksplorasi tentang Dehasia pugerensis, ada dua spesies gitu ya, yang dua spesies itu ternyata adalah endemik yang ada di apa namanya di kawasan Taman Nasional Meru Betiri gitu ya. Nah ini saya diajak untuk apa namanya membicarakan hal itu ya, nanti kita cek DNA-nya dan seterusnya lah kira-kira gitu karena itu dilindungi ya. Oke, ini salah satu cara kita untuk melindungi spesies-spesies tumbuhan yang ada di Indonesia bumi pertiwi kita. Oke. Baik, nah sekarang kenapa kita ini perlu membudidayakan tumbuhan obat gitu ya. Yang pertama tentunya adalah alasan kesehatan dan kecantikan gitu ya. Apapun yang terjadi, manusia yang ada di ibu pertiwi kita ini sudah menggunakan tumbuhan sebagai bahan untuk menyehatkan tubuh kita. Ya, jadi beberapa jenis tumbuhan yang saya sebutkan tadi itu adalah jenis-jenis yang bisa untuk meningkatkan kebugaran, meningkatkan sistem imun tubuh itu. Tapi jangan lupa bahwa jenis-jenis tumbuhan obat itu pun juga bisa digunakan untuk kecantikan, gitu ya. Loh, contohnya apa? Banyak. Misalnya kemangi. Kemangi itu untuk kecantikan loh. Lah siapa yang kemudian senang dengan makan kemangi, Ocimum basilicum formasitratum, maka bau badannya itu akan lebih baik. Jadi dia sebagai deodoran alami. Begitu pula dengan ketika kita mengkonsumsi misalnya Cosmos caudatus gitu ya, atau apa namanya dalam bahasa kita sayuran kenikir gitu ya, itu air rebusannya tanpa ditambah garam loh ya, itu kemudian bisa menjadikan bau badan kita ini enak, bau badan kita ini segar. Begitu pula dengan Pulsea indica ya, atau beluntas. Itu banyak leluhur kita itu sering menggunakan itu kemudian direbus dan airnya diminum. Air rebusan beluntas tanpa ditambahi garam gitu ya. Nah, atau kemudian mengkonsumsi secara segar. Jadi beluntas, daun beluntas dicuci terus kemudian dirajang-rajang-rajang terus kemudian
diramu gitu ya dengan misalnya kelapa atau apalah begitu ya, dan akhirnya atau dengan sambal pecel begitu ya, dan akhirnya kemudian bau badannya menjadi ya sedap lah begitu ya, bau badan seseorang itu jadi sedap. Begitu pula dengan kenikir yang segar untuk konsumsi terancam misalnya begitu ya, ada makanan khas di Jogja dan Jawa Tengah ini namanya terancam begitu, yang isinya adalah daun-daun yang segar begitu, sehingga itu bisa digunakan untuk deodoran alami gitu ya. Bagi saudara kita, teman-teman kita yang asli Sunda itu kan senang dengan sesuatu yang segar ya, sayuran yang segar, dan itu petik terus kemudian dicuci kemudian dikonsumsi, itu luar biasa. Itu untuk kecantikan loh, yang paling gampang kan gitu ya. Jadi yang pertama nilai strategisnya adalah sebagai apa namanya, untuk mendukung kesehatan dan kecantikan. Yang kedua, bahan baku industri, baik itu obat bahan alam maupun industri apa namanya, kosmetika gitu. Nah, sejak tahun 1997, 1 tahun sebelum reformasi gitu ya, kita ini dihadapkan pada masalah besar saat itu, yaitu kelangkaan bahan baku gitu ya, terutama bahan baku obat ya. Secara konvensional itu kemudian obat jadi mahal, apa-apa jadi mahal, vitamin jadi mahal, wah macam-macam itu. Nah, kemudian Pak Menteri saat itu, Farid Anfasa Muluk, ya, Farid Anfasa Muluk tahun 97, kemudian mendeklarasikan, ya, mendeklar bahwa Indonesia itu kan kaya dengan biodiversity, Indonesia itu kan kaya dengan kekayaan alam, ya. Ingat ya, saya kemarin cerita bahwa saya itu sejak tahun 95, 1995 itu kan sudah masuk di pedalaman hutan di Kalimantan dan Sumatera dan seterusnya gitu ya, sehingga saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu betul ya, Menteri Kesehatan itu betul saat itu. Nah kemudian Pak Menteri sampaikan bahwa dengan kekayaan bahan alam yang ada di Indonesia ini tentunya bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan kita, untuk kecantikan, untuk kosmetika. Akhirnya kemudian declare back to green gitu ya. Back to green. Artinya kita bisa memanfaatkan jenis-jenis tumbuhan yang tadi saya sebutkan 900 gitu ya, meskipun harusnya sampai 3.000 jenis tumbuhan obat itu yang bisa digunakan untuk bahan baku industri. Dan akhirnya kemudian bermuncullah industri-industri obat tradisional saat itu. Ya, jadi bahan baku industri obat bahan alam ya itu kemudian menjamur, akhirnya kemudian kita sangat sangat kekurangan, termasuk yang tadi saya ceritakan, yaitu apa? Kencur, Kaempferia galanga. Hampir semua industri obat bahan alam saat itu butuh kencur. Hampir semua industri obat bahan alam itu butuh apa? Jahe. Sehingga jahe, kencur, temulawak, kunyit itu luar biasa permintaan pasarnya. Nah, Anda tahu sendiri bahwa ada supply dan juga ada demand, gitu kan? Akhirnya kemudian mau tidak bisa lagi nih hanya menambang di sekitar wilayah tertentu, hanya menambang di ekosistem tertentu, nggak bisa. Kita harus kemudian membudidayakan, menanam, ya, baik itu secara ex situ itu maksudnya kalau kita menjumpai misalnya seperti tadi ya, tanaman di dalam hutan, kawasan hutan, terus kemudian kita budidayakan keluar dari hutan itu, habitatnya sudah berbeda, itu namanya budidaya secara ex situ. Atau kita kita kemudian bisa mendapatkan sumber biodiversity yang hebat dari kawasan hutan, dalam hutan itu, terus kemudian kita bawa ke laboratorium, misalnya di lab saya, misalnya di kultur jaringan tanaman misalnya. Nah, di situ berarti kita sedang melakukan budidaya propagasi secara ex situ. Meskipun nantinya hasil dari kultur jaringan tanaman itu kemudian kita kembalikan lagi ke hutan sebagai habitat aslinya. Nah, kalau kita membudidayakannya di hutan itu, dari tanaman kita temukan di sana, terus kemudian kita tanam juga di habitat yang sama, maka itu namanya budidaya secara in situ. Itu ya. Baik.
Terus nilai strategisnya apalagi dari tumbuhan obat itu ya. Dengan kita membudidayakan tumbuhan obat, maka kita ini sudah berusaha untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Dalam hal ini adalah tumbuhan obat. Itu konservasi. Nah, makna konservasi, teman-teman, tentunya tidak hanya perlindungan. Tidak hanya itu. Konservasi itu ada 3 level. Yang pertama adalah melindungi, yang kedua adalah melestarikan, yang ketiga memanfaatkan. Nah, sayangnya kita ini hanya sering memanfaatkan, tapi lupa tidak melestarikan, lupa tidak melindungi. Akhirnya beberapa spesies kemudian sudah langka, jarang sekali kita temukan. Nah, maka konsep konservasi itu harus ada pelindungan, harus ada pelestarian, tapi juga harus ada pemanfaatannya. Nah, itu baru namanya konservasi. Oke. Berikutnya, teman-teman semuanya, dunia ini kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, pengaturan-pengaturan. Nah, salah satu pengaturan-pengaturan itu adalah dengan perdagangan bebas. Tapi di dalam perdagangan bebas itu pasti punya syarat. Nah, syaratnya apa? Nah, ini paling gampang teman-teman. Kalau ini tanaman ya, atau bahan baku misalnya, bahan baku dari untuk obat bahan alam misalnya, itu pasti akan ditanyakan. Ini spesies ini dari mana asalnya? Itu pasti akan ditanyakan. Indonesia, nah, mereka akan bilang Indonesia itu luas. Kan ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Ini yang mana? Pasti akan ditanyakan ketika kita masuk ke dalam perdagangan bebas. Nah, kalau kemudian kita jujur, maka kemudian kita bisa menghasilkan devisa itu. Ya, apakah Indonesia pernah menghasilkan devisa dari tumbuhan obat? Sering. Apakah kemudian terjadi kecelakaan? Sering. Ya, salah satunya apa? Salah satunya, contohnya adalah tanaman kumis kucing, Orthosipon aristatus. Ya, Orthosipon aristatus itu atau kumis kucing itu sebetulnya tanaman yang mudah sekali tumbuh di Indonesia. Gitu. Ya, tetapi sayangnya karena tidak dibudidayakan, itu, maka kemudian ketika Perancis, Eropa meminta agar Indonesia itu mengekspor kumis kucing, akhirnya kemudian daun itu habis. Ya, kita kehabisan itu untuk diekspor ke sana. Padahal ekspor itu kan harus dalam jumlah yang besar, yang banyak. Coba nanti Anda pelajari yang namanya Javati. Javati, teh Jawa. Teh Jawa itu bukan dari Camellia sinensis, bukan. Javati itu dari Orthosipon aristatus. Dari daun kumis kucing. Nah, salah satu orang yang suka minum teh dari daun kumis kucing begitu ya, maka kemudian di dalam tubuhnya sudah disediakan antioksidan dari tanaman kumis kucing itu. Yang berikutnya, orang yang suka ngeteh dari daun kumis kucing itu kemudian dikuatkanlah jantungnya gitu. Karena itu sebagai kardioprotektor ya, untuk menguatkan jantung. Nah, itu siapa? Daun kumis kucing. Terus apalagi aktivitas yang lainnya? Dia bisa melancarkan buang air kecil. Nah, kalau kemudian ini bisa melancarkan buang air kecil, maka salah satu peranan yang dimainkan oleh Orthosipon aristatus atau daun kumis kucing atau Javati tadi, itu adalah untuk menurunkan tekanan darah. Karena salah satu mekanisme hipotensi itu adalah memudahkan pasien untuk buang air kecil. Itu. Yang berikutnya,
daun kumis kucing itu juga bisa menghancurkan sumbatan batu ginjal. Seperti yang tadi saya sampaikan. Selain tempuyung atau Sonchus arvensis, ternyata daun kumis kucing itu mampu untuk menghancurkan sumbatan batu ginjal, ngikis sedikit demi sedikit, sehingga batu ginjal itu kemudian akan hancur dan keluar bersama urin. Nah, itu manfaat dari daun kumis kucing. Sayang seribu sayang, gitu, tahun 90-an awal, pemerintah Prancis itu kemudian menghentikan impor mereka itu daun kumis kucing dari Indonesia. Kenapa? Ya tadi saya katakan, karena orang Indonesia sudah kehabisan daun kumis kucing, terus kemudian mencari daun yang mirip dengan daun kumis kucing. Lah ketika dicek dengan HPLC di sana tahun 90 sudah banyak kan HPLC-nya. Loh, lah ini kok beda? Profilnya berbeda. Berarti eksportir dari Indonesia itu tidak jujur. Karena di dalam daun kumis kucing itu kemudian tidak daun kumis kucing itu kemudian dicampur, ada adulterasi di situ, ada pencampuran di situ, ada substitusi di situ dengan daun teklan, dengan daun teklan atau Agratina riparia atau Eupatorium riparium. Jadi nama ilmiah Agratina riparia itu sama dengan Eupatorium riparium. Nah, di taksonomi yang lain, buku taksonomi atau di website taksonomi tumbuhan yang lain disebutkan sebagai Chromolaena riparia. Ya sudah, ini kemudian dari Indonesia sudah di stop gitu. Karena kita tidak jujur. Ya. Pertanyaannya berikutnya adalah, Pak, sampai dengan sekarang masih ada enggak adulterasi daun kumis kucing dengan daun pemalsuan daun Eupatorium riparium tadi. Masih. Kalau Anda beli bahan daun kumis kucing di pasar Beringharjo itu, maka kalau kita bisa pisahkan, Anda beli 1 kilo, yang 1 on 100 gram itu betul daun kumis kucing. Yang 9 on 900 gram itu tidak lain adalah pemalsunya, yaitu daun teklan atau Agratina riparia atau Eupatorium riparium atau Chromolaena riparia. Sudah. Jadi seperti itulah keadaan kita saat ini. Maka mestinya itu tidak boleh terjadi. Adulterasi tidak boleh terjadi. Karena pasti nanti kan berefek kepada efikasi. Manfaatnya untuk apa? Wong itu yang harusnya daun kumis kucing kok, tapi kok diberi daun teklan. Ya jelas itu beda nanti aktivitas biologinya. Nah, gitu. Sehingga kita mestinya pelan-pelan untuk membenahi semuanya, ya, membenahi semuanya supaya kita jujur, gitu. Tidak lagi menghasilkan devisa tapi dengan cara yang tidak jujur. Nah, maka kemudian pemerintah Prancis saat itu menghentikan itu, ya, impor mereka dari Indonesia, kemudian mereka beralih impornya kemana? Vietnam. Kemana? Ke India, Pakistan, gitu, ya. Ya kita sudah di backlist di situ. Ya, sayang sekali. Nah, berikutnya teman-teman semuanya, manfaat dari budidaya tumbuhan obat itu salah satunya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Yang saya selalu sebut dengan agromedicine, ya. Agro itu ya pertanian, medicine itu adalah ya ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, maksudnya adalah kita menjadikan satu kawasan wisata begitu dengan tanaman-tanaman obat, gitu ya, yang ditata dengan rapi, dibudidayakan dengan benar secara organik, begitu ya, tanpa kemudian ada kemasukan pupuk kimia, tidak ada lagi insektisida sintesis, nggak ada di situ. Nah, kita
kita lakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Tema besarnya adalah agromedicine. Tuh. Coba kita perhatikan ya, misalnya ini di salah satu kawasan di tempat tinggal Anda, di desa mana begitu ya. Kalau kemudian satu RT saja, Anda bisa menjadi komandannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu RT kita, RT 01, semuanya wajib menanam jahe. Dah, satu RT ya. Nanti kemudian ada kampanye lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, RT 02 ini semuanya wajib menanam kunyit di pekarangan masing-masing. RT 3, Anda kampanye. Bapak-bapak, ibu-ibu, di RT 3 ini wajib hukumnya menanam kencur. RT sana nanti menanam temulawak, RT sana menanam temu ireng, RT sana nanti menanam apalagi. Begitu satu kawasan luas, maka itu bisa untuk memberdayakan masyarakat. Kalau nanti orang datang, cari jahe, ya di RT 1. Kalau ada orang datang, cari yang namanya kencur, ya di RT 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau kemudian BUMDes-nya, itu yang mengelola. Wah, semua pasokan masuk BUMDes. Baru BUMDes kemudian mengekspornya keluar dari daerah itu. Uang yang didapatkan kembali ke warga masyarakat. Itu. Lah nanti pupuknya gimana, Pak? Lah masyarakat diajari. Gimana? Untuk mengolah sampah. Nanti sampah-sampah organik itu dijadikan POC, pupuk organik cair, yang kemudian padatannya nanti menjadi kompos. Ya itu kan bisa digunakan secara berulang terus. Sehingga nir sampah. Nah, kalau itu bisa, nah Anda bisa lakukan untuk pengabdian masyarakat. Anda bisa gunakan untuk KKN besok gitu ya. Nah, itu coba kita bisa petani, kita bisa memetakan, kita bisa cek di situ ini masyarakat butuh apa. Kalau misalnya wisata-wisata yang 3 bulanan selesai, saya kira itu nggak banyak dampaknya. Ini kan wisata-wisata yang dibuat sekarang ini kan banyak wisata-wisata yang hanya usianya seumur jagung, 3 bulan selesai, terus kemudian ribut dengan tukang parkir, ribut dengan ini, ribut, nah itu. Tapi kalau kemudian sustainable gitu ya, dengan agromedicine ini, semua orang menjadi subjeknya begitu ya. Semua orang yang ada di situ, di desa itu menjadi subjeknya untuk mulai nanam gitu ya. Terus kemudian nantinya barangkali bisa kita ajari mereka untuk menghasilkan produk gitu ya. Entah itu sabun, entah itu teh celup, entah itu obat bahan alam dan seterusnya, atau simplisia, rajangan yang berkualitas. Terus kemudian di situ ada tempat workshopnya, begitu ada bengkelnya, ada kemudian digunakan untuk menaruh produk-produk itu gitu ya, desainnya menarik, maka ketika ada orang datang itu bisa ditunjukkan kami punya jahe di RT 1. Kami nanti punya jahe lagi di RT 13. Kami punya tanaman ini, kami punya adas di sini, kami punya temulawak di sini. Nah, itu pasti orang akan senang. Di akhir dari perjalanan field trip itu, terus kemudian disuguhilah produk-produk dari desa itu. Mungkin dengan minumannya gitu ya, yang berbasis tumbuhan obat gitu ya, minuman segarnya, mungkin sabunnya tadi, dan semua orang yang ada di situ diminta untuk membeli. Nah, uangnya kan balik lagi ke desa itu, ya, untuk memberdayakan masyarakat. Maka kemudian selama 4 tahun saya yakin insya Allah mereka sudah bisa mandiri dengan apa namanya tumbuhan yang mereka tanam. Oke, itu ya. Jadi itu nilai alasan strategis, nilai dari tumbuhan obat gitu. Nah, ini contohnya ya, komoditasnya seperti ini teman-teman. Ada singiberase, empon-empon gitu ya, tanaman kebun, itu ada jahe, kunyit, kencur, temulawak, sambiloto, seledri, pegagan gitu ya. Terus kemudian apalagi nih ya, ada aromaterapi, itu seperti minyak atsiri gitu ya, itu dari cengkeh, nilam, serai, selasih, adas, kenanga, karwangi, menta, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, begitu pula untuk insektisida, ada piretrem, melaleuca, mimba, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, misalnya ini ngambil kita jahe lah. Jahe itu kan banyak ya, klonnya banyak.
paling tidak ada 3, yaitu apa? Jahe besar atau jahe gajah. Nah, itu kan Singiber officinale petik buka gajah, petik tutup. Itu menunjukkan bahwa Singiber officinale jahe besar atau jahe gajah. Kalau emprit ya tulis saja Singiber officinale petik buka emprit petik tutup. Oh, itu jahe emprit maksudnya. Jahe merah misalnya Singiber officinale petik buka rubrum misalnya atau jahe merah gitu ya, itu sudah kita kenal. Nah, dari sini teman-teman semuanya, jahe itu ketika dipanen bulan Juli gitu ya, itu bisa kita rajang gitu ya. Perajangan-perajangan ini kemudian jadikan simplisia. Atau jahe yang masih muda, kira-kira umurnya baru 4 bulan, 5 bulan, jadikan asinan. Gitu. Asinannya apa? Jahe. Wah, luar biasa. Gitu ya. Terus kemudian atau dihasilkanlah di apa namanya? Suling gitu ya, didistilasi, hasilnya adalah minyak oleum misalnya. Ya, seperti itulah. Kira-kira salah satu produk dari jahe. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apa sih membudidayakan tumbuhan obat itu? Coba teman-teman kalau kurva normal itu bentuknya seperti apa? Minim, terus kemudian naik, begitu, terus kemudian turun maksimal. Kan begitu ya? Ya, ini minim, terus kemudian naik, begitu terus turun, terus kemudian maksimal. Ya. Di sini berarti minus, di sini adalah plus. Gitu. Ini minima, di sini maksimal. Ya, ini minimize, di sini maximize. Nah, yang di puncak itu adalah optimal. Nah, maka definisi membudidayakan tumbuhan obat itu artinya mengoptimalkan. Karena di puncak sini. Mengoptimalkan apa? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan obat melalui. Nah, ini caranya seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, caranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian saya cukup nanti sampai panen. Bagian berikutnya nanti Bu Andayana. Bagian berikutnya nanti untuk uji-ujinya, kontrol kualitasnya nanti biar dengan Bu Indah. Ya, saya nanti sampai kepada pemanenan saja. Nah, jadi budidaya itu maksudnya adalah optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan obat melalui satu, pemilihan bibit unggul dari jenis tanaman yang betul secara taksonomi. Nah, ingat tadi kita sudah punya kasus ya, kesalahan fatal Orthosipon aristatus yang dikirim campuran antara Orthosipon aristatus dicampur dengan spesies Agratina riparia atau Epatorium riparium. Nah, itu sudah salah. Nah, pemilihan bibit unggul dari jenis tanaman yang betul secara taksonomi. Berarti kita butuh otentikasi. Maka, kenapa sih teman-teman itu ketika penelitian skripsi dengan tanaman itu ya kemudian harus dibawa ke Departemen Biologi Farmasi, gedung unit 2 di Fakultas Farmasi ini, begitu kan? Didaftarkan di sana. Itu supaya apa? Supaya ada sertifikat, keterangan bahwa spesies yang digunakan itu betul secara taksonomi. Itu, ya. Kalau salah, ya sudah nanti pasti aktivitasnya juga akan berbeda. Ya, itu. Sering ya, saya tuh kalau apa namanya mendapatkan sampel gitu ya dari teman-teman, ini khususnya yang bukan dari farmasi UGM ya, dari luar begitu ya. Saya itu sedih karena sering dapatkan ini kok sampelnya kayak gini gitu ya. Terus saya bilang, ini spesies yang Anda kehendaki kan ini toh Mbak, tapi yang Anda bawa sampelnya adalah ini. Berarti gimana Pak? Ya salah. Itu. Terus saya tanya, Anda sudah penelitian? Sudah Pak. Sampel yang digunakan yang ini, betul? Iya Pak, yang ini. Ya sudah, salah. Nah terus gimana Pak? Ya sudah nangis dulu, ya nangis. Terus setelah itu bilang ke ke dosen pembimbingmu, gitu ya. Ini ternyata spesies yang digunakan untuk penelitian saya keliru Pak. Oke, jadi ya ya itulah yang terjadi, ya. Oh.
apa ya, yang sering kacau begitu ya. Kemarin ribut-ribut apa namanya, ini Casita filiformis, gitu ya, Casita filiformis. Ini saya apa namanya, misal ya, Anda ketik gitu ya, Casita filiformis, CASSYTHA filiformis. Pasti yang keluar dari gambar itu adalah Cuscuta australis. Kalau nggak percaya, nah, kepala saya bisa Anda pukul lah gitu ya. Pasti yang keluar adalah tanaman Cuscuta australis. Tapi diberi nama di situ, di website itu, diberi nama di Google itu, Mbah Google itu dengan Casita filiformis. Padahal itu jauh banget. Casita filiformis itu habitatnya di tepi pantai. Batangnya kecil memang, tapi kuat, ya, kokoh begitu. Terus kemudian merambat di antara pohon-pohon yang ada di tepi pantai itu. Ya warnanya kekuningan, hijau kekuningan, kadang kalau sudah tua ya kuning kecoklatan gitu. Itu Casita filiformis. Itu sukunya apa? Lauraceae. Ya, kalau urutannya di dalam apa namanya sistematika tumbuhan itu ya, urutan Lauraceae itu adalah urutan nomor 12. Suku nomor 12. Berarti apa? Yaitu masih rodok primitif gitu ya. Masih rodok primitif ya tanaman itu, Lauraceae. Nah, yang satunya adalah Cuscuta australis. Itu adalah sukunya Cuscutaceae. Atau ada orang yang menyebutkan memasukkannya ke konvolvulasi. Wah, itu dikotil yang helaian bunganya itu, mahkota bunganya itu berlekatan satu dengan yang lain. Seperti bunga trompet. Nah, itu konvolvulasi. Atau kuskutasi begitu. Ya. Jadi mahkota bunga itu sudah berlekatan satu dengan yang lain. Seperti bunga trompet. Gitu. Ya, itulah yang disebut Cuscuta australis. Di mana itu letaknya? Mudah dijumpai di mana? Saya yakin ketika kecil teman-teman pasti pernah bermain-main dengan Cuscuta australis karena itu ada di dekat rumah kita. Jadi kalau ada pagar rumah kita itu dari tanaman begitu. Nah, kemudian di atas tanaman itu biasanya ada batang yang kuning ya, banyak sekali di situ. Terus kemudian kita bilang, oh kayak bakmi ya, nah gitu loh. Nah itu sebenarnya adalah Cuscuta australis, bukan Casita filiformis. Aktivitasnya gimana Pak? Oh berbeda, jauh berbeda antara Casita dengan Cuscuta australis. Itu kasus sering terjadi, ya. Yang sering terjadi lagi apa? Nah ini, padahal simpel sebetulnya. Tanaman ini simpel, yaitu daun mengkudu. Daun mengkudu itu ketika masih segar dan pohon mengkudu belum mengeluarkan buah, itu bisa mirip dengan tanaman dari Ficus septica atau awar-awar. Tapi sayangnya orang yang tidak peka itu kadang kemudian ambil. Padahal itu bukan Morinda citrifolia, tetapi Ficus septica. Nah, bagi teman-teman yang angkatan 2023, ini sudah ada duduk di semester 5, nanti ketemu dengan farmakognosi dan fitokimia. Dan salah satu apa namanya praktikumnya nanti adalah melakukan pengirisan, membuat irisan melintang begitu ya, dari daun, dari buah, dari batang begitu. Nah, setelah itu kemudian direaksikan dengan reaksi-reaksi yang menunjukkan apakah dia punya flavonoid, apakah dia memiliki terpenoid, apakah dia memiliki golongan saponin dan seterusnya. Itu bisa dilakukan, teman-teman. Gitu ya. Untuk clue awal di situ. Oke.
Nah, kalau itu bergetah, jelas pasti beda. Bukan Morinda Sidiporia, bukan daun mengkudu, karena daun mengkudu tidak akan bergetah. Tapi karena mungkin ya kurang pemahaman, terus kemudian diambil. Karena ada kemiripan tadi itu loh. Sebelum tampak buahnya, baik buah fikus ataupun buah Morinda. Nah, ketika itu masih belum ada buahnya, mungkin bisa terkecoh. Nah, sama dengan itu. Dulu juga ada yang kemudian nangis di depan saya. Loh, Mbak, Anda itu penelitiannya pakai ini. Iya, Pak. Nah, ini kan bukan daun mengkudu yang Anda serahkan ke saya. Nah, itu apa, Pak? Itu adalah Ficus septica, daun awar-awar, Mbak. Terus gimana? Ya nangis dulu aja lah, Mbak. Nangis. Setelah nangis, nanti Anda ke dosen Anda bilang bahwa penelitian saya ternyata setelah diidentifikasi, setelah diautentikasi sampelnya, ternyata bukan daun mengkudu, Pak, tapi ternyata saya menelitinya daun awar-awar. Nah, gitu. Ya sudah, itu urusannya pembimbing, kan begitu. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa yang benar spesiesnya yang Anda bawa ke saya adalah spesies ini. Itu. Nah, itu gunanya kita lakukan identifikasi, kita lakukan determinasi, autentikasi itu begitu. Ya, untuk memastikan bahwa spesies yang kita gunakan adalah benar. Oke. Nah, ya sampel ya harus harus saya lihat. Kalau tidak saya lihat ya gimana kan begitu kan? Harus saya lihat dulu, kemudian cocokkan dengan mengurutkan buku, berdasarkan kunci, identifikasi tumbuhannya begitu, ketemu family-nya, setelah itu ketemu family, ketemu genusnya, setelah ketemu genusnya baru ketemu spesiesnya. Begitu ceritanya ya. Nah, atau kalau kemudian saya sampel sudah datang, kemudian saya lihat saja, oh ya ini spesiesnya masuk ini spesies ini spesies ini, ya itu boleh, ya, karena itu salah satu cara untuk mengidentifikasi. Bertanya itu boleh, ya, bertanya pada orang yang tepat, jangan bertanya pada orang yang tidak tepat, gitu ya, yang tidak memiliki kompetensi tentang taksonomi. Nah, datanglah ke orang yang tepat, gitu. Nah, saya kemudian banyak sampel-sampel yang datang ke saya. Oh betul ini adalah tanaman ini. Oh betul ini tanaman ini. Ya tinggal aja kemudian memberikan sertifikat, ya. Atau bisa juga kemudian kita identifikasi dengan mikroskopi. Nah, fragmennya itu khas banget. Setiap spesies memiliki kekhasan fragmen-fragmen mikroskopinya, ya. Nah, jadi kita bisa potret, oh ini fragmennya ini, oh dia punya ini, oh dia punya sklerenkimnya seperti ini, oh dia punya kolenkimnya seperti ini, oh dia sel batunya bentuknya begini, oh dia memiliki berkas pengangkut tipe penebalannya tangga, oh yang sana enggak, dia punya spiralis, yang satu cincin, nah misalnya begitu, itu sudah beda, gitu ya. Terus kemudian tipe stomatanya, nah itu macam-macam. Dari daun kita lihat fragmen daun yang serbuk daun sudah hancur begitu dari bentuk serbuk, kita masih bisa mengenali fragmennya. Kita lihat cari itu stomatanya, apakah anomositik atau anisositik, itu ya, atau kemudian parasitik atau tipe stomata yang lainnya masih bisa kita kenali dengan melihat fragmen-fragmen pengenalnya. Nah, begitu ceritanya, ya. Yang berikutnya setelah pemilihan bibit unggul itu apa? Ya pemilihan dan pengolahan lahan. Jadi kalau nanam misalnya singibrase, empon-empon, itu jangan di tanah yang berpasir. Tapi pilihlah tanah yang ada clay, ada lempungnya. Nah, pasti nanti rimpangnya, akar tinggalnya, rhizomnya itu pasti kemudian tumbuh dengan sempurna. Tapi kalau di situ ternyata tanah itu didominasi oleh pasir, nah pasti nanti rimpangnya itu kecil, ya tidak mau mengembangkan diri, tidak mau menumbuhkan dirinya,
yang lebih kekar gitu ya. Karena pasir itu butiran-butirannya partikelnya ukurannya lebih besar daripada clay. Kalau clay kan lembut banget gitu. Nah, seakan-akan kalau kalau di antara ada tanaman rimpang begitu di antara tanah tekstur tanah yang ada clay-nya itu seakan-akan dia harus melawan clay tadi itu. Karena rapat sekali. Maka harus didorong, harus kuat begitu kan? Nah, sehingga rimpangnya nanti kekar gitu. Kalau di Sleman seperti ini, jarang kita mendapati tanah yang ada lempungnya, ada clay-nya. Maka biasanya untuk singi berase, saya tidak memilih budidayanya di Sleman. Tapi di mana Pak Joko? Nah, kita gunakan aja di daerah Kulon Progo. Di mana lagi Pak? Ya di daerah Gunung Kidul yang ada clay-nya. Atau daerah Bantul yang posisinya agak mendekati ke Kulon Progo begitu ya. Dan itu ada lempungnya, ada tekstur clay-nya. Itu penting untuk singi berhasil. Untuk singi berhasil. Jenis-jenis apa namanya kita panen bagian rimpangnya. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian dengan pemupukan. Nah, karena ini nanti ya, nantinya adalah jenis-jenis tumbuhan yang sebagai bahan baku obat, gitu. Maka pemupukannya, insektisidanya kita hindari dari bahan-bahan yang kimia. Sintesis itu kita hindari. Pemupukan itu bisa gunakan pupuk organik cair dari hasil pengelolaan sampah organik. Terus kemudian insektisida kita bisa gunakan kok tanaman-tanaman yang kemudian kita bisa rebus gitu ya. Terus kemudian bisa kita semprotkan gitu yang sifatnya untuk insektisida alami. Contohnya apa? Ya tembakau lah. Tembakau itu harusnya jangan dirokok, tapi tembakau itu bisa kita gunakan sebagai insektisida alami. Itu untuk ngusir, gitu ya, berbagai macam insek, berbagai macam apa namanya serangga, gitu ya. Nah, kalau kemudian ada tikus, rodentia dan seterusnya, ya kita bisa gunakan, gitu ya, bahan-bahan yang mengandung diosgenin alami, ya kadarnya tinggi seperti apa gadung ya Dioskorea hispida Dioskorea alata. Nah itu pasti dia mengandung diosgenin yang banyak gitu. Terus gimana caranya? Ya kemudian diransum gitu ya, diransum, dicacah-cacah begitu, dicampur dengan ikan, dicampur dengan apalah begitu ya, sehingga tikus nantinya akan makan itu ransum makanan yang di dalamnya itu ada gadung, ada macam-macam yang di dalamnya ada senyawa diosgenin, gitu ya. Senyawa-senyawa yang menyebabkan kemandulan. Ceritanya kemudian bisa KB dengan secara alami, baik itu tikus jantan maupun tikus betinanya. Akhirnya kemudian mereka berkurang populasinya. Ya, itu. Terus kemudian dilakukan pemeliharaan. Ya, pemeliharaan termasuk untuk menyiangi, kemudian memberikan watering gitu ya. Ya. Nah, itu yang cukup, jangan sampai kemudian sampai kelebihan air, nggak boleh ya. Cukup saja gitu ya. Oke. Nah, dari bagian tumbuhan itu yang kuat untuk mendapatkan air tentunya adalah batang dan bagian akar, sehingga nyirami watering itu tidak perlu bagian daunnya. Bayangkan teman-teman, kalau Anda itu menyirami bagian daun, Anda menyirami pagi hari, di situ kemudian terjadi penguapan, ya di daun itu terjadi penguapan macam-macam, masih ada titik-titik air yang ada di daun, apa jadinya? Nanti kena sinar matahari pada jam 12, jam 14, akhirnya apa? Mendidih air, apa titik-titik air tadi itu. Ketika mendidih, yang rusak siapa? Daunnya, epidermisnya rusak, palisadenya rusak, terus kemudian mudah ditumbuhi jamur, mudah ditumbuhi bakteri, akhirnya kemudian nyebar kemana-mana. Kesalahan fatal kita itu adalah ketika watering atau menyiramkan tanam air ke tanaman itu
kena daunnya. Harusnya itu hanya di bagian bawah saja, pangkal batang ataupun di perakaran. Itu sudah cukup. Oh, nantinya kemudian juga akan diambil lewat silim airnya itu sampai ke puncak dari tanaman daun itu. Ya, jadi daun itu nggak bisa ngambil air langsung, itu nggak bisa, tapi lewat silim. Nah, logika itu harus dibangun supaya benar. Kita ini kan, wah ini nanti bisa daunnya jadi seger gitu ya. Nah, itu malah justru kontraproduktif karena dikhawatirkan nanti ada sisa-sisa air yang masih menempel di daun dan ketika nanti terjadi apa namanya sinar apa mendapatkan cahaya pencahayaan sinar matahari yang kuat, akhirnya malah mendidih itu nanti sisa-sisa titik-titik air tadi. Itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya pemanenan. Ya, pemanenan itu harus tahu waktunya, harus tahu kapan ini dipanen. Apakah fase generatif, ataukah sebelum fase generatif, ataukah menjelang fase generatif. Artinya menjelang perbungaan. Atau memang sudah ada bunga dan bijinya, buah dan bijinya, atau memang sebelum dari itu. Nah, itu kita harus tahu. Maka kita harus belajar fisiologinya. Ya, kita harus belajar fisiologinya. Itu. Oke. Terus kemudian penanganan pasca panen. Setelah dipanen itu mau diapakan begitu. Nah, itu nanti biar Bu Andayana yang melanjutkan untuk penanganan pasca panen, tapi saya cukup sampai di pemanenan. Nah, itu nggih, teman-teman. Tapi konstruksi kita menggunakan GAP ya, Good Agriculture Practice. Ya. Jadi kita nanti akan belajarnya mulai dari pemilihan bibit unggul sampai dengan penampasan panen itu dengan GAP, Good Agriculture Practice. Sedangkan nanti yang ke berikutnya ya Good Handling Practice, gitu kalau sudah masuk ke pabrik ya GMP, Good Manufacturing Practice. Itu. Ya. Oke. Nah, ini masalah milih bibit unggul tadi saya sampaikan lagi di sini ya, teman-teman. Ini kalau kita mau nanam kenikir, mana kenikir yang benar? Yang di sini kiri saya atau yang di sebelah kanan ini? Kira-kira yang mana? Kalau kita mau membudidayakan kenikir, Cosmos caudatus. Ini yang mana ini? Kalau yang bunganya seperti ini, bunga kuning gerombol seperti ini, salah. Karena ini bukan kenikir, bukan Cosmos caudatus. Ya, Cosmos caudatus itu yang ini dan bunganya warnanya ini. Mahkota bunganya itu putih ungu. Ya, di bagian tengahnya tetap kuning. Nah, ini bunganya kecil seperti ini. Ini kenikir yang benar yang bisa kita konsumsi, gitu ya. Ini kenikir yang benar, ya. Loh, Pak, lah kok yang kiri juga diberi nama kenikir, Pak? Saya melihatnya kenikir juga. Nah. Lah, karena ada kemiripan, terus orang itu kemudian memberi nama serampangan, ya. Padahal ini nama lokalnya bukan kenikir, tapi marigold, ya, marigold. Itu ya, ini yang ini. Ini adalah Tagetes erecta. Nah, maka jangan salah nanti ketika kita gunakan Cosmos caudatus ya yang ini yang bunganya itu mahkota bunganya warnanya putih keunguan, bukan kuning semuanya, ya. Kalau ini adalah marigold atau bunga pentol gitu ya. Nah, bunga pentol gitu. Nih, Tagetes erecta. Oke, jangan salah. Nah, mana nih yang benar? Som Jawa atau kolesom? Itu yang mana ini yang benar? Gitu. Kalau yang di sebelah kiri saya, ini yang biasanya ketika Anda mengambil daunnya, metik daunnya, kemudian dicampur ketika Anda membuat mie instan. Nah, itu sering ditambahkan di sini. Ya, yang ini jarang digunakan untuk mie instan, untuk bikin mie instan daunnya jarang. Ya. Tapi teman-teman semuanya, bagian akarnya itu membesar. Bagian akarnya baik ini yang sebelah kiri maupun yang kanan itu semuanya membesar dan itu keras akarnya. Karena akarnya keras, maka orang kemudian bilang ini adalah
apa namanya, ginsengnya orang Jawa. Ya, kemudian diberi nama som Jawa atau kolesom atau talesom. Gitu. Nah, yang seperti itu sebetulnya adalah yang sebelah kanan saya, yaitu Talinum paniculatum, gitu ya. Tapi pertumbuhan Talinum paniculatum itu lebih lambat, lebih cepat yang Talinum triangulare. Nah, jadi kalau ketemu dengan tanaman ini teman-teman, nanti Anda bisa raba bagian ujung batangnya yang langsung mendukung bunga, yang langsung mendukung bunga ini. Anda raba di bagian batang yang tangkai ini yang mendukung bunga, itu kalau Anda raba, itu ternyata jumlah lingirnya, jumlah sudutnya itu ada 3, maka disebut dengan tri. Angular itu adalah sudut, ya. Maka sudutnya ada 3 di sini, ya. Diraba begitu, oh ternyata bentuknya segitiga. Ya sudah, maka ini diberi nama Talinum triangulare. Sedangkan yang di sini ini adalah Talinum paniculatum. Nah, paniculatum itu dari sifat bunganya, dari karakter bunganya, panicula. Panicula itu malai. Maka jumlah bunganya pasti banyak. Ini bunga, ini bercabang bunga, ini bercabang bunga lagi. Bunga, 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 bunga. Masih cabang tadi bercabang-cabang lagi. Nah, itulah namanya malai atau panicula. Sehingga disebut Talinum paniculatum. Ya. Sehingga ketika kita mau membudidayakan som Jawa yang benar, ya pilihlah Talinum paniculatum, bukan Talinum triangulare. Meskipun kedua akarnya ini kekar kuat, gitu, ya. Oke. Nah, mana ini yang disebut dengan daun dewa? Mana yang disebut dengan daun dewa? Apakah yang di sebelah kiri saya atau di kanan saya? Ginura procumbens dan Ginura pseudocina. Kalau yang ini, inilah yang dikenal dengan Ginura pseudocina. Yang saya petunjuknya yang ini ya. Ini Ginura pseudocina. Ini biasanya tumbuhnya tegak. Tumbuhnya tegak. Helaian daunnya itu kemudian seperti ini, teman-teman. Jadi berlekuk sampai berlekuknya itu dalam, berbagi dalam. Nah, ini tepi daunnya nih, nah, kan gini. Nah, itu namanya Ginura procumbens. Ginura pseudocina. Maaf, Ginura pseudocina. Helaian daunnya agak menebal dan berbulu. Ya, saya ulang, Ginura pseudocina itu helaian daunnya, tepinya itu kemudian seperti ini. Ya, berlekuk-lekuk, lekuknya itu sangat dalam. Nah, sangat dalam. Kemudian tebal dan berbulu. Bunganya kuning. Ya, bunganya kuning ini nanti di bagian ini kan ibu tangkai bunganya ini. Terus di bagian sini, maaf ini tak potong ya, karena panjang itu ya. Itu ada bunganya warnanya kuning. Itu adalah daun dewa. Umbinya muncul di bagian perakarannya. Nah, kalau yang punya umbi, jelas itu daun dewa atau Ginura pseudocina. Yang sebelah kanan saya ini, yang saya tunjuk sekarang, ini adalah Ginura procumbens. Ini tidak tegak, teman-teman, tetapi nanti batangnya akan berbaring dan kemudian menjalar di atas tanah. Ya, menjalar di atas tanah. Yang ini. Nah, ini menjalar di atas tanah. Daunnya tebal juga, tapi tidak berbulu. Dan jarang sekali kita temukan bunga dari Ginura procumbens atau ngokilo. Ya, namanya itu ngokilo.
dalam bahasa lokal kita. Tuh. Nama ilmiahnya Ginura procumbens. Tuh. Kalau ini Ginura procumbens jelas di akarnya tidak menghasilkan umbi. Kalau yang Ginura pseudocina jelas dia memiliki umbi, maka biasanya disebut umbi dewa. Gitu ya. Apa manfaatnya? Nanti besok kita kaji bersama ya. Ini unik ini tanaman ini dan ya saya setiap hari hampir setiap hari lah mesti nulis apa namanya tanaman obat di status WA saya gitu ya, status WA saya supaya nanti ya apa namanya bagian dari kegiatan saya gitu sering menulis tanaman obat di status. Oke. Nah, mengenali tumbuhan obat dengan betul dan baik itu harus bagaimana? Satu, harus betul secara taksonomi. Berarti otentikasinya itu benar. Yang kedua, betul secara kajian farmasi. Jadi jangan sampai kemudian tertukar gitu loh. Kalau tadi Ginura procumbens itu seperti itu, bentuknya tidak memiliki umbi. Kalau Ginura pseudocina, dia pasti punya umbi. Ya, begitu. Nah, itu betul cara kajian farmasinya harus benar. Terus apa? Ya senyawanya, gitu kan. Senyawanya harus benar. Lihat jurnal, gitu ya. Lihat buku kemo taksonomi. Yang ada di perpustakaan ini, ada itu. Kemo taksonominya Wagner itu kan ada di situ. Ya. Jadi, kita bisa mencek di situ. Jurnal-jurnal sudah banyak gitu ya. Spesies ini senyawanya apa aja tuh ini biasanya. Nah, kandungannya apa saja. Nah, itu kita harus tahu betul secara taksonominya, otentikasinya, betul juga secara kajian kefarmasiannya. Yang kedua, mengerti jenis tumbuhan dengan betul. Nah, ini mengerti efikasi tumbuhan secara farmasi. Mengerti bagian dimanfaatkan. Mengerti cara pemanfaatan dengan betul. Nah, kalau farmasinya begitu, ya. Jadi kalau kita mengerti bagian dimanfaatkan, contohnya begini loh, contohnya teman-teman. Kemarin kan jadi ribut-ribut, itu apa sih? Datura metel, ya, datura metel atau kecubung, gitu ya. Ada nggak sih manfaat kecubung itu? Kalau mau teman-teman, saya tanya dulu, ada nggak manfaat kecubung itu apa? Saya tanya. Dijawab, tolong. Manfaat kecubung itu ada nggak? Halo? Nggak tidur kan, teman-teman? Halo? Apa manfaat? Bukan, Pak. Manfaat kecubung itu untuk apa? Buat nyembuhin luka, Pak. Buat nyembuhin luka. Oke, terima Antigen. kasih. Ada lagi? Buat asma, Bapak. Nah, buat asma, apa yang digunakan? Dari bagian mananya untuk asma ini? Siapa tadi yang jawab? Mbak, siapa Mbak? Mungkin bunganya yang dikeringin. Bunganya dikeringkan. Terus diapain kalau udah dikeringkan? Cara 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 memanfaatkannya bagaimana? Biasanya tuh bunganya dikeringkan, terus dibakar, terus asapnya Dibakar. tuh dihirup. Dihirup. Oke, good. Satu, betul. Yang kedua, ada lagi enggak? Dari bagian mana yang digunakan? Kecubung itu. Manfaat yang benar. Daunnya mungkin, Bapak. Gimana daunnya? Nela, daunnya gimana diapain? Ayo, daunnya digunakan untuk gimana? Cara menggunakannya? Sama dengan bunga tadi, yaitu daunnya itu dikeringkan. Setelah dikeringkan bisa dilinting.
ya, dilinting begitu, terus kemudian dibentuk seperti rokok itu, terus kemudian dirokok. Nah, itu kemudian trakeanya itu dihisap, uapnya tadi itu, asapnya dihisap, dimasukkan ke sini. Nah, disitulah kemudian trakea itu bisa longgar. Itu benar. Jadi kita harus tahu secara kefarmasiannya. Pemanfaatannya benar seperti itu. Oh, kecubung itu daunnya dikeringkan, kemudian bisa dilinting jadi rokok, terus kemudian dirokok. Atau daunnya dirajang, kemudian dikeringkan. Setelah kering seperti tembakau itu, Mbak, Mas, terus kemudian dilinting dengan kertas, ya, dilinting dengan kertas khusus untuk merokok itu, kemudian dirokok. Nah, itu benar. Supaya apa? Melonggarkan trachea. Itu benar. Asapnya dimasukkan, dihirup, gitu ya. Itu untuk melonggarkan pernafasan. Itu khasiat yang benar dari yang namanya kecubung dari daunnya. Kesalahannya di mana? Nah, ini penyalahgunaannya itu terjadi ketika daunnya direbus, terus airnya diminum, lah itu fly. Atau buahnya dipotong-potong, dirajang-rajang, terus direbus, terus kemudian airnya diminum, lah itu fly. Dan ketika fly itu, wah, bisa 5 hari itu enggak sadar. Seperti apa? Zombie itulah kira-kira. Seperti zombie nanti. Orang-orang yang apa namanya menyalahgunakan kecubung itu nanti kan seperti zombie. Ketika ingat terasa buang air kecil, ya ke kamar mandi. Baik lagi, terus kemudian dia ketawa-ketawa, begitu ya. Lapar, makan. Nah itu tidur lagi, ketawa-tawa. Wah, kayak gitulah. Nah itu orang yang disebut dengan mendem kecubung, gitu ya. Nah, karena menyalahgunakan. Nah, jadi kita harus tahu betul bagian yang dimanfaatkan dan cara memanfaatkannya dengan betul. Jadi mengenali tanaman obat itu harus betul secara taksonominya dan juga kefarmasiannya. Itu ya. Oke. Enggak bisa ini. Nah, mengenal dengan baik. Mengenal dengan baik itu apa gimana? Mampu mencandra. Ya, mampu mencandra, mampu mendeskripsikan. Oh, tanaman ini daunnya bentuknya begini. Tepi daunnya begini. Pertulangannya menyirip, bukan menjari. Pertulangannya tidak melengkung. Nah, itu kemampuan mencandra. Semakin Anda itu apa sering berinteraksi dengan tanaman, lama-lama dia teman-teman akan mengenali dengan baik. Ya, mungkin jam terbang itu menentukan begitu ya. Tetapi paling tidak besok gini teman-teman. Ketika Anda menggunakan tanaman untuk skripsi ataupun nanti untuk tesis ataupun untuk disertasi, tolong itu dikenali betul seperti mengenali saudaranya, seperti mengenali temannya. Nah, itu kemampuan mendeskripsikan itu akan menentukan apakah Anda itu inherent, apakah Anda itu menghayati betul dengan tanaman yang menjadi objek penelitian Anda. Itu mampu mendeskripsikan. Nah, terus kemudian apa? Mampu membedakan ciri khas dengan jenis lain. Nah, itu harus mampu gitu ya. Karena sekarang ingat ya, tadi banyaknya adulterasi, banyaknya pemalsuan, banyak substitusi, maka mengenalkan, mengenali, membedakan itu wajib hukumnya, ya. Sehingga ciri khas itu Anda kenali dengan baik, Anda mampu membedakan itu dengan spesies yang lain. Nah, terus kemudian mengetahui lokasi biasa terdapat tumbuhan obat itu. Contoh. Ini. Kalau Anda mengenali dengan baik yang namanya Pimpinella pruacan
atau Pimpinella alpina, maka Anda akan mengenalinya sebagai tanaman endemik yang ada di Dieng. Karena itu Purwoceng. Itu endemik yang ada di Dieng. Kata endemik itu menunjukkan bahwa kalau tanaman ini dipindah dari Dieng, pasti mati. Itu loh. Ya, pasti mati. Karena butuh belerang yang tinggi. Tanaman Pimpinella pruacan atau Pimpinella alpina. Itu butuh belerang yang tinggi. Jadi kalau Anda itu ditawari tanaman Pimpinella alpina oleh mereka, terus kemudian Anda bawa ke Jogja ini, bawa ke kampus dalam waktu 4 hari kok mati, berarti benar. Bahwa itu adalah Pimpinella alpina atau Purwoceng yang sesungguhnya. Tapi ketika Anda beli sesuatu, tawari, ini loh Purwoceng gitu ya, terus kemudian Anda bawa ke sini, ke Jogja ataupun kampus, dan tetap bertahan hidup, ya sudah, pasti itu bukan Pimpinella pruacan, itu pasti pemalsunya. Gitu. Kenapa? Ya karena Artemisia lactiflora itu sebagian orang mengenalinya sebagai Purwoceng dan memang disengaja dikenalkan sebagai Purwoceng, padahal aktivitasnya beda. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Ya, jadi mengenali lokasi atau habitatnya itu jauh lebih baik. Itu. Ya, kemudian modalnya apa? Belajar morfologinya. Ya, bisa menghafal, tapi kalau menghafal itu jelek ya, karena biasanya kemudian lambat laun akan hilang. Jadi taksonomi itu bukan hafalan, tapi betul-betul paham karena di situ ada diagnosis ya. Kalau diagnosis menegakkan diagnosis dengan benar, pasti Anda akan tahu selamanya. Tapi ketika Anda mendiagnosis itu salah, nah sudah pasti. Nanti biasanya kemudian Anda akan melupakan itu ya. Karena salah satu kompetensi dari seorang taksonom itu adalah mampu menegakkan diagnosis dengan betul. Ya, mampu menegakkan diagnosis dengan betul. Dan itu dimulai dari deskripsi, mencandra, menggambarkan, dan akhirnya mampu menegakkan diagnosis dengan benar. Yang berikutnya, ya sering-sering berkomunikasi dengan orang yang paham betul dengan tanaman, begitu ya. Semakin Anda sering berkomunikasi, sering bertanya, kemudian sering jalan-jalan, itu pasti nantinya Anda akan lebih mengenalinya dengan lebih baik. Terus kemudian ya punya wisata, tadi ya agromedicine itu salah satunya. Coba sekarang, anak-anak SMA itu sudah jarang yang bisa mengenali jahe dengan baik, sudah jarang yang bisa mengenai kencur dengan baik, gitu ya. Tapi kemudian itu dikembalikan, merevitalisasi lagi pemahaman tentang itu pasti akan menyenangkan, gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya, gitu ya. Salah satu contohnya kalau ini di daerah wilayah yang budidaya, kita membudidayakan misalnya adas, begitu ya. Nah, ini harus ada etiketnya, gitu ya. Tulis adas. Kemudian nama ilmiahnya apa? Funiculum vulgare. Itu. Asal benihnya dari mana? Harus dituliskan. Karena kita tadi ya di perdagangan bebas global itu harus terutama di harmonisasi ASEAN ya. Di harmonisasi ASEAN itu harus mencantumkan ini bibitnya dulu dari mana? Oh, Kecamatan Selo, Boyolali. Tuliskan di situ. Kelak ketika panen bagian yang dijadikan benihnya apa? Oh, buahnya. Kapan mulai tanggal budidaya? 5 Oktober 2023 misalnya. Panennya kapan? 10 Juni 2024. Nah, jadi butuh waktu kira-kira 8 sampai 9 bulan baru kemudian Funiculum vulgare itu buah adasnya bisa dipanen. Gitu, ya. Oke, ini salah satu contoh etiket ketika kita membudidayakan tanaman obat itu sendiri. Oke, saya kira ini dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan pekan depan untuk membahas masalah bibit unggul dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman?
Ini sudah jam 17.30, hampir 17.30 ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Belum ada, Pak. Baik, kalau tidak Saya ada. mau bertanya. Oke, silakan. Kalau saya mau tanya, Kalau ya nanti dikirim ke siapa ya Pak? Pertanyaan. Pak, PPT-nya nanti dikirim ke siapa ya Oh Pak? iya, PPT nanti dikirim ke siapa? Koordinatornya siapa? Nela. Saya, Bapak. Iya. Nela, Oh, Nela. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Tak kirim ke Makasih, Nela Pak. ya. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan? Sudah ini cukup? saya Pak mau bertanya. Oh ya, Mbak Vina. Oke, gimana? Jadi kalau misal tadi kan ada beberapa tumbuhan yang endemik gitu Pak. Kalau misal tumbuhan endemik tersebut dibudidayakan di tempat lain dengan apa ya, lingkungannya tuh diserupakan sama lingkungan habitat aslinya tuh gimana Pak? Ya, ya. Sementara ini ada yang berhasil, tetapi pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak semasif yang ada di habitat aslinya. Misal nih, Purwoceng tadi, ada yang membudidayakan di daerah BPTO Tawangmangu gitu. Tapi ya akhirnya hanya beberapa aja, setelah itu ya lama-lama mati gitu ya. Ya bisa aja, tapi apa namanya tidak seoptimal ketika kita lakukan di daerah Dieng. Memang apa namanya logikanya sudah benar. Oh, sana harus begini-begini. Maka belerangnya harus tinggi. Nah, maka perlu ngecek toh di Dieng itu kadar belerangan tanah itu berapa toh? Yang biasa untuk budidaya apa namanya Purwoceng itu berapa toh? Nah, itu. Tapi kita jangan lupa ya, selain belerang apalagi intensitas cahaya matahari. Kan begitu kan? Selain itu apalagi suhunya gitu. Ya, ketika suhu tidak tercapai, intensitas cahaya matahari tidak tercapai, meskipun kadar belerangnya ditambah begitu, ya tetap saja nanti pasti akan mati gitu. Tapi prinsipnya sudah benar, yaitu memanipulasi habitat aslinya gitu. Seperti ketika kita melakukan apa budidaya secara ex situ. Gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Gitu ya Baik, Mbak Pak. Vina ya. Ada lagi teman-teman? Baik Pak, terima kasih. Sampun? Oke, ya sip. Kalau sudah, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat istirahat. Kalau ada PR ya dikerjakan begitu. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih, Ye, Pak. terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Ye, saya tutup ye.